Baik, selamat sahabat saudara sekalian. Hari ini kita pelajari pelajaran yang ke-10. First thing first. Kalau disebut nama Hagai, apa yang terlintas dalam benak saudara selama ini? Ataukah Hagai juga termasuk orang asing dalam hidup saudara? Kalau Habakuk yang selalu diingat pasal 2 ayat 20. Hagai Harusnya membangun gereja, membangun rumah. Nah itu dia, itu intinya. Mereka dikasih kesempatan kembali dari Babylon, tempat pembuangan, ke negeri asal mereka untuk bangun kota Yerusalem dan Ka'bah. Tapi begitu mendarat di sana, yang pertama dibangun apa? Rumah. Nanti kita akan pelajari lebih jauh. Baik, utamakan yang utama. First thing first. Nah, kalau membaca judulnya, intinya tentang apa? Satu kata. Priority. Jadi, tema intinya yang akan dibicarakan adalah prioritas. Jangan sampai priority kita upside down. Yang kurang penting jadi paling penting, yang paling penting ada di bawah dalam daftar. Jadi first thing first, utamakan yang terutama. Kalau di kendaraan mobil, kapal terbang, biasanya yang diprioritaskan adalah apa? Safety first. Safety first, itu dia. Safety first. Karena biar pesawat terbangnya, tempat duduknya empuk, AC-nya bagus. Tapi kalau safety tidak terjamin, ngeri. Jadi safety first. Kalau dalam pengangkutan, Hagai. Apa arti Hagai? Hagai ini artinya festive. Hari raya. Hari raya. Kemungkinan besar Hagai ini lahir di salah satu hari raya orang Yahudi yang sangat penting. Jadi ibu bapaknya F-E-S-T-I-V-E. Festive. Seperti festival. Festive. Itu arti nama. Boleh jadi karena dia lahir pada waktu salah satu dari major feast di antara orang Yehuda. Timing, dia hidup kira-kira tahun 520 BC. Territorial assignment-nya tentu di mana? Judah. Sedikit background. Jadi sesudah Babylon ditumbangkan oleh Medo Persia, tahun berapa? Tahun berapa Medo Persia? Medo Persia mengalahkan Babylon 539. Kemudian Cyrus memberikan dekret yang pertama untuk bangsa Yehuda yang tertahan di Babel untuk apa? Kembali dan bangun Ka'bah. Cyrus katakan, Tuhan sudah menganugerahkan kepadaku untuk pimpin ini dunia, dan dia sudah meminta aku untuk bangun itu Ka'bah. Hebat juga ya, atas biaya negara. Jadi waktu mereka sudah pulang ke Babel, ke Yerusalem, mereka boleh bangun. Tapi kemudian ada kendala sehingga pembangunan terhenti. Waktu pembangunan terhenti, orang-orang berkata memang belum waktunya untuk bangun apa? Belum waktunya kita bangun Ka'bah. Tapi di belakang apa yang dibangun? Rumahnya. Dan rumah yang dibangun itu
kayunya kayu apa? Kayu panel. Itu kalau sekarang ekspor quality yang paling mahal. Kayu apa namanya? Nanti ya, panel wood. Jadi kayu yang kelas 1 dipakai untuk membangun rumah. Kalau sekarang namanya rumah mewah. Mereka berlomba-lomba bangun itu rumah, padahal Ka'bah Tuhan masih puing-puing. Disinilah Tuhan kirimkan siapa? Hagai. Kamu bilang belum waktunya bangun rumah Tuhan, tapi di belakang kamu sudah bangun rumah mewah untuk kepentingan pribadi. Sehingga akan datang apa? Akan terjadi apa? Nah, di sini kita akan baca Pak Ringo, Hagai pasal pertama, please. Mulai ayat pertama. In the second year of Darius the king, in the 6th month, in the first day of the month, came the word of the Lord by Hagai, the prophet, unto Zerubbabel, the son of Shealtiel, governor of Judah, and to Joshua, the son of Jehozadak, the high priest, saying. Oke. Jadi ada beberapa nama disebut. Zerubbabel. Zerubbabel ini apa? Pangkatnya apa? Dia gubernur di Yehuda. Lalu nama kedua disebut Shealtiel. Shealtiel itu bukan Yehozadak. Yehozadak itu adalah imam besar. Nah, dua nama ini harus diingat. Nah, untuk sudah ketahui, biasanya Bible scholars mengalami kesulitan untuk tentukan tahun-tahun Nabi ini tahun berapa. Nah, dari semua Nabi di Alkitab, Nabi Perjanjian Lama, yang paling akurat kronologinya adalah Hagai. Mereka sepertinya tidak menemukan banyak kesulitan untuk menentukan sampai tanggal dan harinya diketahui. Jadi sekarang saya mau supaya saudara tulis tanggal yang pertama, first message, khotbah yang pertama dari Hagai. Jadi tulis Chronology of Hagai. Chronology of Hagai itu judulnya. Ini tambahan tidak ada di sekolah sahabat untuk tambah pengetahuan saudara-saudara. First message bulan 8 tanggal 29 tahun 520. Kalau sermon bahasa Indonesianya apa? Pakai khotbah pendek, khotbah kecil. Kalau pig itu puncak. Pig, P-I-G, babi, piglet. Ini yang diberikan di sini khotbah, tapi khotbah pendek. Orang-orang suka bilang ini adalah Hagai punya sermonnya. Jadi pekabaran yang pertama diucapkan oleh Hagai bulan 8 tanggal 29 tahun 520 BC. Apa bunyi khotbahnya? Ayat 2 apa dengan? Thus speaketh the Lord of hosts, saying, these people say, the time is not come, the time that the Lord's house should be built. Jadi Tuhan mengatakan, orang banyak bilang waktunya belum tiba untuk bangun rumah Tuhan. Terus Pak. Then come the word of the Lord by Hagai the prophet, saying, is it time for you, O ye, to dwell in your shield houses, and this house lie west?
apakah sudah waktunya bagi kamu untuk tinggal di rumah, nah bahasa Inggris New King James, panel. Bahasa Indonesia apa? Rumahnya dipapani dengan baik. Rumah baik. Rumah yang apa Pak? Rumah Dipapani dengan baik. dipapani yang baik, itu rumah. Kalau sekarang rumah yang mewah. Kemudian apa tegurannya? Ayat 5. Ya, Now, therefore thus saith the Lord of hosts, consider your ways. jadi Tuhan bilang, coba timbang-timbang perbuatanmu. Rumah Tuhan dibiarkan dalam bentuk puing-puing. Dan semua kamu sibuk untuk bangun rumah mewah untuk kamu tinggali. Jadi apa yang terjadi? Ayat 6. Ye have sown much and bring in a little. Ye eat, but ye have not enough. Ye drink, but ye are not filled with drink. Ye clothe you, but this is not warm. And he that earneth wages to put it into a bag with holes. Jadi karena kamu memutarbalikkan prioritas, akibatnya kamu menabur banyak tapi menuai sedikit. Kamu makan tidak sampai, kamu minum, Tidak sampai puas. kamu pakai pakaian, Badanmu tidak sampai panas. kamu dapat gaji, Masuk dalam pendirian yang tapi gajimu dimasukkan dalam kantong yang bolong. Inilah akibatnya kalau umat Tuhan memutarbalikkan prioritas. Masih ingat ayat mana yang Yesus katakan yang berhubungan dengan ini? Ayat yang terkenal tentang prioritas. Carilah dahulu. Carilah dahulu, maka yang lain akan ditambahkan. Pak Simbolon, kalau baca Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah. Kata yang mana yang harus digarisbawahi? Cari. Oh, carilah dulu kerajaan. Ya, satu kata yang mana yang harus digarisbawahi? God first. Carilah Tuhan. Cari dulu kerajaan Allah. Cari. Kan ayatnya bunyinya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua yang lain akan ditambahkan kepadamu. Satu kata yang harus digarisbawahi, kata yang mana? First. Dahulu. First. Banyak orang cari surga tapi nomor 7. Dia cari nafkah dulu, cari kepelesiran dulu, cari kemewahan dulu, baru nomor 7 cari Tuhan. Nah itu prioritinya upside down. Tuhan mau first thing first. Jadi kepentingan Tuhan harus didahulukan. Yang seringkali terjadi di rumah tangga kita, sapinya Tuhan selalu mati lebih dahulu. Masih ingat? Sapinya Tuhan selalu mati dahulu. Jadi kalau dibaca ayat 1 sampai dengan ayat 6 seperti yang dibaca oleh Pak Rimulyo tadi, message ini merupakan sebuah apa? Amalan juga. Sebuah templakan. Hagai tegur. Kalau pendeta khotbah begini di gereja akan banyak yang tersinggung. Tapi itulah Tuhannya. Setelah ditegur, masih dikasih apa? Kesempatan. Itulah Tuhan. Jadi tidak ditegur lalu sampai di situ. Ditegur, dikasih kesempatan. Apa kesempatannya? Pak Gerungan, baca ayat 7 please. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah di gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaan ku di sini. Firman Tuhan.
Terus Kamu mengharapkan banyak tetapi hanya hasilnya sedikit. Ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedangkan kamu masing-masing sibuk dengan urus-urusan rumahnya sendiri. jadi kalau di sini ayatnya lebih kena lagi. Kamu begini. Kenapa? Karena rumahku. Kamu lebih utamakan rumahmu dari rumahku. Ayat yang berikutnya, ayat 10, Pak. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku akan memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Kalau saudara baca ayat-ayat ini, ingat siapa yang mirip begini. Yang saudara Gerungan barusan baca itu, ada nabi yang lain yang begini, nadanya juga begini. Ditegur dulu, tapi dikasih kesempatan. Maleaki, maka hama wereng memakan tanamanmu. Karena kamu tahan apa? Perpuluhan. Tapi kemudian Tuhan ngomong, bawalah kepadaku persepuluhan dan persembahan. Sama ini juga. Jadi pergilah ke gunung, tebang pohon, kumpul kayu, bangun rumahku. Jadi walaupun teguran keras, tapi diakhiri dengan appeal, ayo bangunlah, bawalah persembahan. Itulah Tuhan kita yang harus kita tiru. Jadi bagian yang pertama, Ka'bah Tuhan neglected. Apa artinya neglected? Diterlantarkan. Sehingga mereka menanam banyak, tapi menuai sedikit. Lalu Tuhan memanggil Hagai untuk mengingatkan kepada orang banyak tentang situasi yang ada waktu itu. Yaitu mereka katakan belum waktunya bangun rumah Tuhan, padahal rumah sendiri sudah dibangun. Dan Hagai ini mempunyai semangat yang besar untuk Ka'bah Tuhan. Jadi di Hagai terdapat satu beban, bagaimana supaya umat Tuhan mau memprioritaskan pembangunan Ka'bah lebih daripada membangun rumah. Dan Tuhan menggunakan Hagai untuk menggugah hati orang banyak. Kalau saya tanya, berhasil atau tidak? Berhasil. Sudah dengarkan ini. Berhasil. Hanya ada 2 nabi di Perjanjian Lama yang melihat sukses dari pekerjaannya waktu dia hidup. Siapa? Yunus. Bayangkan Yunus sekali khotbah, satu kota Nineveh mana? Bertobat. Cuma bedanya Yunus dan Hagai, Yunus marah melihat orang bertobat. Tapi yang paling sukses dalam misinya adalah Hagai. Walaupun suksesnya berbeda. Yang satu menyelamatkan jiwa, yang ini membangun Ka'bah Tuhan. Tapi end resultnya sama, berhasil. Hanya Yunus dan siapa? Hagai. Selebihnya kasihan. Banyak nabi-nabi tidak bisa melihat waktu hidupnya hasil daripada jerih payahnya. Malahan seperti Yesaya, bukan cuma tidak melihat suksesnya, tapi dia sendiri apa ya? Dibunuh dengan digigit. Baik, kita masuk di bagian yang berikutnya. God's greatest promise. Janji Allah yang terbesar. Kali ini begitu Hagai berkhotbah, khotbahnya dia baik. Didengar. Mereka rame-rame pergi ke hutan, tebang pohon, kumpulkan kayu, dan mereka mulai apa? Membangun. Hebat ini. Dalam tempo kurang dari sebulan sesudah Hagai memberikan teguran,
mereka terus respon positif. Buku Hagai biasa dipakai oleh pendeta waktu membangun gereja. Ini khotbah pas kalau gereja sedang membangun bangunan yang baru. Sekarang buka Pak Manurung pelajaran hari Senin. Kalau baca paragraf pertama, Pak. Pada saat ini, pekabaran itu dengan langsung dituruti oleh para pemimpin dan umat yang sisa. Jadi begitu Hagai menyampaikan sermonet yang penuh dengan teguran yang begitu keras, mereka akhirnya apa? Dengan segera, instantly, dengan segera mereka dulu. Terus Pak. Mereka membuat persiapan, mengumpulkan bahan, dan melanjutkan pekerjaan di bait suci itu 3 pekan kemudian. Jadi sudah khotbah, dengar khotbah dari Hagai, tidak sampai sebulan mereka apa? Bergerak. Terus Pada pekan berikutnya, mereka mendirikan mezbah dan memulihkan upacara korban. Ka'bah belum ada, jadi sementara mereka dirikan apa? Mezbah. Mezbah. Terus Kurang dari 5 tahun bait suci itu telah selesai. berapa tahun? Kurang 5 tahun. Less than 5 years. Less than 5 years. Jadi Hagai, one of the most successful prophets. Di samping siapa? Yunus ya. Baca terus Pak. Sementara kerajaan Allah tidak bisa dikenali dari bangunan, buku Hagai mengingatkan kita bahwa kadangkala Allah menggunakan benda-benda seperti bangunan untuk tujuan rohani. Jadi jangan lupa kalau kita membangun itu bukan tujuan akhir. Membangun gedung itu bukan itu tujuan akhirnya. Tujuan akhirnya adalah Rohani. kerohanian, spiritual needs. Jangan sampai kita terkesima membangun gedung yang begitu megah, lupa bahwa yang paling penting bukan itu. Walaupun itu penting, tapi yang terpenting adalah apakah gedung itu memenuhi spiritual needs dari anggota-anggota. Read on. Jika kepatuhan yang segera atas pekabaran Nabi dianggap sebagai ukuran kesuksesan seorang Nabi, maka Hagai akan berdiri sebagai seorang Nabi yang paling sukses. Khotbahnya menggerakkan bangsa itu untuk bertindak. Dalam bulan itu, pekerjaan pembangunan bait suci itu dilanjutkan melalui jaminan yang diberikan oleh Nabi Allah itu kepada bangsa itu bahwa Allah akan menolong mereka. Oke. Apa responsnya? Baca terus. Hagai 1 ayat 12 sampai 14 melaporkan tanggapan para pemimpin dan bangsa itu terhadap pekabaran Hagai. Semuanya menuruti Tuhan karena mereka mengakui bahwa Dia telah mengutus Hagai. Mereka takut akan Tuhan dan menunjukkan dengan menyembah Dia dan memberikan perhatian kepada Allah. Maka sekarang Hagai dapat menyampaikan kata baru dari Tuhan. Aku menyertai kamu. Segera bangsa itu memutuskan untuk mengikut Tuhan. Pekabaran teguran digantikan dengan kata-kata dorongan. Itu dia. Garis bawahi. Yang tadinya teguran-teguran, tapi karena diturut, diubah jadi apa? Dorongan. Panggilan. Itulah Tuhan. Dia tidak hanya tegur, tapi dia encourage people. Seharusnya kita juga demikian. Oke, sekarang kita masuk ke bagian berikutnya. Ayat 12 belum dibaca Pak Gelungan. Pasal pertama ayat 12.
Lalu Zerubabel bin Shealtiel dan Yosua bin Yosadak, imam besar, dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan Allah mereka. Jadi semuanya, pemimpin, gubernur, imam, orang banyak, semuanya obey. Garis bawahi kata obey. Dan juga perkataan Nabi Hagai itu sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan. Mereka lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Oke, jadi setelah dengar firman Tuhan, mereka jadi apa? Takut. Apa arti takut di sini? Hormatnya, reverent. Menurut. Bukan takut seperti kita takut ketemu singa misalnya, bukan. Takut dalam arti mereka menurut. Baik, sekarang mulai ayat 13 itu the second sermon. Itu jatuh pada bulan September tanggal 21 tahun 520. Jadi mulai ayat 13 itu sermonet yang kedua, jatuh pada tanggal 9 September 9 itu September 21 529 ya, saya ulangi ya. Second sermonet 9 bulan 21 520 September 21 520. Oke, siapa boleh baca? Maka berkatalah Hagai, utusan Tuhan itu menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu, demikian aku ini menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan. Kalau Tuhan katakan I am with you, apalagi yang suruh mau di dunia. Kalau Tuhan katakan I am with you, mau apa lagi? Sudah disitulah semua. Ingat ayat mana di perjanjian lalu yang ditulis oleh Paulus? Kalau Tuhan ada di pihak kita, siapa? Bayangkan kalau Tuhan di pihak kita, siapa menyakiti kita? Siapa lawan kita? Siapa bisa mengalahkan kita? Makanya disebut God's greatest promise. I am with you. Ayat 14. Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Shealtiel, bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yosadak, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam Allah mereka. Jadi mereka langsung mulai bekerja. Jadi bukan menurut hanya di mulut, tapi action. Jadi bukannya NATO, ingat NATO. Not accept often. Tidak NATO. Ini benar-benar begitu dengar firman Tuhan, walaupun dalam bentuk teguran, mereka terima dan mereka mulai apa? Mulai membangun. Oke. Sekarang, jadi kalau khotbah yang pertama review, khotbah yang kedua promise. I am with you. Jadi jangan lupa taruh sermonet kedua itu adalah promise. Sermonet pertama review. Sermonet yang ketiga pasal 2 ayat yang pertama mulai. Kembali kepada Yudimo. In the second month, in the one of the 20th day of the month. Oke. Itu kalau disalin ke penanggalan kita, bulan 10 tanggal 19 tahun 520. Saya ulangi. Bulan 10 tanggal 19 tahun 520. Itu sermonet yang ketiga. Jadi hanya 1 bulan dari kurang lebih 1 bulan. Iya, betul. Dari sermonet yang kedua. 17 Oktober Pak dari 10-19. Speak now to Zerubbabel, the son of Shealtiel, governor of Judah, and to Joshua, the son of Josadak, the high priest, and to the residue of the people, saying,
Who is left among you that saw his house in her first glory? Oke, apa maksudnya? Pembangunan yang mereka bangun sekarang dibandingkan dengan Ka'bah yang sebelum mereka dibuang, yaitu Ka'bah Solomo, tidak seindah, lebih indah Ka'bah waktu Solomo bangun. Makanya dia tanya, siapa di antara Anda sini yang Sudah pernah melihat hebatnya Ka'bah Solomo? Kan ada yang hidup menyaksikan Ka'bah Solomo. Jadi ditanya, siapa? Jadi banyaklah itu opung-opung yang pada angkat tangan. Kami melihat hebatnya, megahnya Ka'bah Solomo. Sesudah itu baca terus. Former glory itu maksudnya kehebatan Ka'bah pertama. Nah, kalau disebut Ka'bah pertama itu Ka'bah siapa? Salomo. Ka'bah Solomo. Terus Ayat berapa nih? Keempat. ayat kedua. Kedua. Keempat. Yet now be strong, Zerubbabel, said the Lord, and be strong. O Joshua, son of the Josedek, the high priest, and be strong, all ye people of the land, said the Lord, and work, for I am with you, said the Lord of hosts. According to the word that covenanted with you when you came out of Egypt, so my spirit remain among you, fear ye not. For thus said the Lord of hosts, yet once it is a little while, and I will shake the heavens, and the earth, and the sea, and the dry land. And I shall shake all nations, and the desire of all nations shall come. And I will fill this house with glory, said the Lord of hosts. The silver is mine, and the gold is mine, said the Lord of hosts. The glory of this latter house shall be greater than of the former, said the Lord of hosts, and this place will give peace, said the Lord of hosts. Jadi Tuhan melalui nabinya mengatakan, memang kalau lihat fisiknya, bangunan fisik, yang kedua ini yang kamu sedang bangun, tidak ada apa-apanya. Ka'bah Solomo itu lebih megah. Tetapi aku berjanji kepadamu bahwa kemuliaan daripada Ka'bah yang kedua yang sedang kau bangun akan lebih besar daripada yang lalu. Mengapa? Karena saya perhatikan ada sana di sana, the desire of all nation. Siapa itu the desire of all nation? Para guru besar. Yesus. Karena Yesus akan hadir secara pribadi di mana? Di Ka'bah ini. Jadi nampaknya ukuran kemuliaan akhirnya ditentukan bukan oleh physical building, tapi oleh apa? Kehadiran Yesus. Ini sampai Zerubbabel punya Ka'bah sampai zaman Yesus. Atau Itu yang sudah diperbaiki. dibidasakan. Nah, Ka'bah Zerubbabel dibangun di zaman Hagai. Itu berlangsung sampai Yesus. Tapi waktu itu Ka'bah sudah mulai rusak. Lalu dipugar oleh siapa? Herodes. Herodes. 20 tahun dia pugar dengan biaya negara. Kenapa? Herodes mau ambil hati rakyat. Karena dia kan bukan Yahudi tulen. Nah akhirnya dikenal dengan Ka'bah Herodes. Inilah yang hancur tahun 70. Setelah Kristus. Setelah Kristus. Yang Yesus katakan Ka'bah ini akan dihancurkan. Ini Ka'bah Zerubbabel direnovasi oleh Herodes. Itu disebut Ka'bah yang kedua.
Jadi kalau sudah baca buku disebut Ka'bah pertama itu Ka'bah Solomo. Jadi tua juga di Ka'bah yang ber-600 tahun ya. Jadi itu adalah God's word of encouragement. Jadi semonet yang pertama apa tadi? Intinya apa? Review. Yang kedua promise. Yang ketiga encouragement. Jadi saya ada pertanyaan Pak, di ayat ke-7 ini saya merasa ikut bingung. Silakan. Aku akan menggoncangkan segala bangsa sehingga barang-barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir, maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan Tuhan. Artinya seperti tempat penampungan begini Ka'bah. Di ayat ke-7. Goncangan apa yang dimaksud itu Pak? Ini jangan lupa Pak simbol janji apa nubuatan tentang Israel di perjanjian lama itu kondisional. Kalau saja Israel setia kepada Tuhan akan tumplek, orang Jakarta bilang, dari seluruh dunia datang. Ibarat Queen Sheba. Waktu Queen Sheba berangkat dari negaranya, di mana negaranya? Di Yaman. Itu dia berangkat bukan dengan tangan kosong. Itu merupakan salah satu contoh. Kalau saja Israel setia kepada Tuhan, apa yang telah terjadi kepada Queen Sheba akan terulang kembali. Kalau terangmu bercahaya, Yesaya 60 katakan, maka raja-raja bangsa-bangsa akan berbondong-bondong datang kepadamu. Tapi sayangnya Israel mana? Ingkar dari janji. Sehingga gantinya mereka jadi terang yang menarik, akhirnya mereka yang tertarik dalam kegelapan. Jadi Tuhan menjanjikan, yang penting itu ayat 9. Kemuliaan Ka'bah yang kedua ini akan lebih besar daripada Ka'bah yang pertama, yaitu Ka'bah Solomo. Mengapa? Karena the desire of all nation, Yesus akan hadir secara pribadi di mana? Di Ka'bah. Walaupun kalau sudah perhatikan, kapan Yesus pertama kali hadir di Ka'bah? Umur 12 tahun. Umur 12 tahun. Kenapa ditunggu dalam umur 12? Karena masa akhir balik. Nah, jangan lupa di antara orang Yahudi, begitu seorang anak masuk umur 12, diadakan kalau orang Sunda bilang selamatan. Itu namanya bar mitzvah. Anak itu dikasih gelar the son of the law. Dianggap akil balik. Jadi umur 12 dibawa ke Yerusalem untuk lihat Ka'bah, itu bukan kebetulan Pak. Itu sesuai dengan adat yang disebut rite of passage. Peralihan dari satu tingkat ke tingkat yang berikutnya. Kalau orang Sunda paling ringan sunatan. Waktu disunat bapaknya nanggap wayang golek. Seluruh kampung diundang, ayo kita pesta. Anak saya disunat. Jadi begitulah. Cuma kalau sudah baca terus waktu zaman Yesus, begitu Yesus memulai pekerjaannya di umum, public ministry, yang pertama dibuat adalah apa? Dia bersihkan tuh Ka'bah. Karena Ka'bah dinajiskan oleh orang yang pedagang. Sesudah Yesus melakukan public ministry dan akan mengakhiri public ministry, apa yang dibuat? Untuk kedua kalinya Ka'bah diobrak-abrik. Jadi nampaknya ada tension di antara birokrasi imam-imam dengan siapa? Dengan Yesus. Karena Ka'bah yang seharusnya untuk perbaktian dipakai untuk bisnis pribadi. Itu persetujuan imam-imam itu kalau gitu. Ya mereka lah. Harga domba di markup. Kena pajak itu.
money changers, subur, disitulah Yesus masuk. Jadi jangan lupa, walaupun secara fisik Ka'bah Salomo lebih hebat, tapi word of encouragement, kemuliaan Ka'bah ini akan lebih besar karena akan hadirnya siapa? The desire of all. The main reason for the splendor built into the Temple of Jerusalem. Coba Pak Manurung baca pelajaran hari Rebu, paragraf kedua. Rebu paragraf kedua. Tujuan utama keagungan dari pembangunan Bait Suci di Yerusalem adalah untuk membuatnya layak bagi kehadiran Allah. Jadi itu sebabnya. Kenapa Salomo bikin begitu hebat, begitu dahsyat? Karena apa? Supaya tempat itu layak untuk kehadiran Tuhan. Namun, menurut ayat ini, Tuhan mau tinggal di rumah kurang mulia dan berikutnya akan membawa keagungan kepada rumah itu. Bangsa itu tidak perlu terlalu memperdulikan bagaimanakah caranya mereka membiayai pembangunan itu. Semua harta adalah milik Allah yang berjanji untuk tinggal di Bait Suci yang baru itu. Allah sendiri adalah pemberi keagungan Bait Suci itu. Ini kutipan Ellen White sekarang. Baca. Ketika bangsa itu berusaha melakukan bagian mereka dan berusaha mencari suatu pembaruan kasih karunia Allah dalam hati dan kehidupan, maka pekabaran demi pekabaran diberikan kepada mereka melalui Hagai dan Zakaria. Baik, jangan lupa Hagai dan Zakaria itu hidup sejamannya. Nanti kita terus dengan kepastian bahwa iman mereka akan mendapat pahala yang berlimpah-limpah, dan dengan demikian firman Allah mengenai kemudian masa depan Bait Suci itu yang temboknya mereka sedang bangun tidak akan gagal. Pada pembangunan inilah akan muncul tepat pada waktunya yang dirindukan segala bangsa sebagai guru dan juru selamat umat manusia. Nah, sekarang paragraf terakhir. Allah menjanjikan bahwa keagungan dari Bait Suci sekarang ini lebih besar dari kemuliaan dari Bait Suci sebelumnya. Kemuliaannya berbeda karena Bait Suci. Kemuliaannya berbeda. Mengapa? Karena Bait Suci ini akan menjadi terhormat dengan kehadiran Yesus di dalam daging. Bahkan kehadiran Yesus membuat kemuliaan dari Bait Suci yang baru lebih besar dari kemuliaan Bait Suci Salomo. Yang sudah jelas ya, secara fisik kemuliaan Ka'bah Salomo hebat. Kenapa Salomo bikin sehebat itu? Supaya layak untuk jadi tempat tinggal Tuhan. Tapi kemuliaan Ka'bah yang berikut yang sedang kamu bangun akan lebih hebat karena Yesus dalam daging akan hadir di dalamnya. Sekarang sermonet yang keempat, consequences, akibat atau hasilnya. Pak Bimini, sermonet yang keempat, tanggalnya 12, tanggal 18, 5:20, mulai ayat yang ke-10, pasal 2 ayat 10 mulai, itu sermonet yang keempat. Ayat berapa besar? Ayat 10 please. In the 4th of 20th day of the 9th month, in the 2nd year of Darius, came the word of the Lord of Haggai the prophet, saying, Thus saith the Lord of hosts, ask now the priest concerning the law of saying, If one bear olive fresh in the skewer
touch bread or voltage or wine or oil or any meat, shall it be holy? And the priest answered and said, No. Then said Haggai, if one that is unclean by the dead body touch any of that, shall it be unclean? And the priest answered and said, it shall be unclean. Pak Simbolon baca bahasa Indonesianya. Yang ayat 13 ya? 10. 2 ayat 10. Pada tanggal 24 bulan yang ke-9. Nah, jadi tanggal 24 bulan 9 itu tanggal mereka. Ini kita salin ke tanggal kita, ke kalender yang umum, kalender kita. Sama dengan kalau saudara-saudara di Indonesia baca Sinar Harapan, kan ada 2 tanggal di Bandung. Satu penanggalan Islam, yang kedua penanggalan Kristen. Dibandingkan beda. Ya. Ini enggak demikian. Oke, terus baca Pak. Datanglah firman Tuhan pada Nabi Haggai bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam itu, tanyakanlah pengajaran kepada para imam. Andai kata seorang membawa daging kudus dalam punca bajunya, lalu dengan puncanya itu ia menyentuh roti dan sesuatu masakan atau anggur atau minyak atau sesuatu yang dapat dimakan, menjadi kuduslah yang disentuh itu. Lalu para imam itu menjawab katanya, tidak. Apa maksudnya? Kalau yang kudus menyentuh yang suci, yang najis, apakah yang najis jadi kudus? Kalau yang kudus menyentuh yang najis, apakah yang najis jadi kudus? Terus baca. Berkatalah pula Haggai, jika seseorang yang najis oleh mayat menyentuh semuanya itu, menjadi najislah yang disentuh itu. Lalu para imam itu menjawab katanya, tentu. Kalau yang najis menyentuh yang kudus, Jadi najis. yang kudus mana? Jadi najis. Lalu imam-imam bilang apa? Tentu. Tapi kalau yang kudus menyentuh yang najis itu jadi kudus. Enggak. Dia bilang tidak. Apabila yang kudus, kan imam-imam ditanya, imam-imam tolong, kalau yang kudus menentu yang najis, apakah yang najis jadi kudus? Imam bilang apa? Tidak. Tapi kalau yang najis menyentuh yang kudus, apa yang kudus jadi najis? Tentu, imam bilang. Demikian juga siapa? Apa kaitannya dengan semua? Ayat ini seperti out of place. Iya. Bicara tentang pembangunan, tiba-tiba ini masuk ke kudus dan najis. Kan dibilang di sini. Then Haggai answered and said, so is this people, and so is this nation before me, says the Lord. So is every work of their hands, and what they offer here is unclean. Tidak kurang paham, Pak. Ya, memang susah ini. Apabila yang kudus sentuh yang najis, apakah yang kudus itu jadi najis? Itu maksudnya pertanyaannya. Apakah yang najis itu jadi kudus? Apabila Gini, yang Pak. kudus sentuh najis. Dia bilang, if a person carry consecrated meat in the fold of his garment, and that fold touch some bread or stew, some wine, oil, or other food, does it become consecrated? The priest answered no. Nah, jadi Ya. kalau Yang yang kudus kudus menyentuh yang najis, tidak akan jadi kudus. iya. Tapi kalau yang najis menyentuh yang kudus,
yang kudus jadi najis. If a person defile by contact with the dead body, touch one of these things, does it become defiled? Yes. Ini bicara apa sebetulnya? Ini makanya pertanyaannya. Saya bilang ini paragraf sepertinya out of place. Yes. Seperti nggak ada kaitannya dengan seluruh Iya. Pembangunan. Bisa. kan ini lagi bicara tentang pembangunan. Tiba-tiba masuk ke Najis. paragraf ini. Nah, ini kalau dalam tulisan seperti appendix, footnotes ini, seharusnya ditaruh di footnotes di Iya, bawah. iya. Baik, nanti kita akan kembali situ supaya jangan hilang ini thought-nya. Sekarang khotbah yang keberapa? Oh, belum, masih sambungan keempat. Ayat yang ke-13 deh, Pak Gerungan. Ayat 15. Ayat 15. 15. Maka berbicaralah Hagai katanya, begitu juga dengan umat ini dan dengan bangsa ini di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan, dan segala yang dibuat tangan mereka dan yang dipersembahkan mereka di sana adalah najis. 16. Maka sekarang perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya. Sebelum ditaruh orang batu demi batu untuk membangun bait Tuhan. Bagaimana keadaan ketika orang pergi melihat suatu timbunan gandum yang seharusnya sebanyak 20 gantang, hanya ada 10. Ketika orang pergi ke tempat pemerasan anggur untuk menyedok 50 cakar, hanya ada 20. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum dan segala yang dibuat tangan dengan hujan batu. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Perhatikanlah mulai hari ini dan selanjutnya. Mulai dari hari yang ke-24 bulan 9. Mulai dari hari diletakkan dasar bait Tuhan, perhatikanlah. Apakah benih masih tinggal disimpan dalam bumi? Dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah? Mulai dari hari ini, aku akan memberi berkat. Mulai kapan? Kapan? Desember 18. Waktu mulai diletakkan batu. Mulai diletakkan. Jadi saudara dengarkan ini. Waktu mereka bangun rumah, melalaikan rumah Tuhan, kena kutuk. Tapi begitu mereka dengar khotbah dan terima khotbah ajakan Hagai, dan begitu mereka letakkan fondasi, belum jadi Ka'bah, tapi sudah ada niat untuk bangun Ka'bah. From this day on, I will bless you. Yang tadinya yang jatuh adalah apa? Kutuk terus. Tapi sejak dia dirikan batu, diletakkan batu pertama, I will bless you, kata Tuhan. Oke, kita akhiri sekarang khotbah yang terakhir. Pak Manurung, khotbah yang terakhir. Kita terima baca. Ya, ayat 20. Maka datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Hagai pada tanggal 24 bulan itu bunyinya. Nah, itu kalau tanggal kita Desember 18, 520. Intinya reward. Reward. Apa itu reward? Dia Upah. upah. Kemudian keempat tadi konsekuensi. Keempat, konsekuensi. Maka datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Hagai pada tanggal 24 bulan itu bunyinya. Katakanlah kepada Zerubabel, Bupati Yehuda, begini. Aku akan menggoncangkan langit dan bumi, dan akan menunggangbalikan tahta raja-raja. Aku akan memunahkan kekuasaan kerajaan bangsa-bangsa, dan akan menjungkir balikan kereta dan pengendaranya. Kuda dan pengendaranya akan mati rebah masing-masing oleh pada temannya. Pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan mengambil engkau, hai Zerubabel bin Shealtiel, hambaku. Demikianlah firman Tuhan
dan akan menjadikan engkau seperti cincin meterai, sebab engkaulah yang kupilih. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Jadi itulah pernyataan Tuhan lewat Zerubabel dan Yehoshadak imam plus umat Tuhan. Akhirnya dengan persatuan mereka berhasil membangun Ka'bah. Nah sekarang tolong catat Pak, catat ya. Pembangunan Ka'bah itu selesai bulan Maret tahun 515. Bulan Maret tahun 515. 515 ya. Nah, referensinya Esra 6 ayat 15 dan 16. Jadi bagaimana ujung cerita Hagai? Happy ending? Happy. Happy ending. Karena Tuhan memberikan berkat pada mereka. Jadi sekarang sudah tahu ya, kalau bicara Hagai, sudah tahu ini masalah apa? Pembangunan Ka'bah. Yang tadinya mereka mementingkan diri sehingga kena kutuk, sesudah dengar khotbah demi khotbah dari Hagai, mereka punya sikap berubah, mental mereka berubah, dan mereka bangun sampai berdiri. Nah nanti kalau sudah baca buku yang lain, pada waktu pembangunan itu berlangsung, orang tua-tua melihat dengan sedih, orang muda melihat dengan sehingga waktu penahbisan nyampur, yang nangis, yang ketawa nyampur, nggak tahu yang mana yang nangis mana yang ketawa. Tua-tua yang nangis. Yang tua-tua itu yang nangis, tapi yang muda dia bergembira. Nah, oleh Hagai diterangkan kenapa Salomo bikin megah itu Ka'bahnya. Salomo mau pastikan supaya tempat ini benar-benar layak ditempati oleh siapa? Tuhan. Tetapi Hagai menerangkan kepada yang tua-tua, walaupun secara fisik kurang mulia, tapi Yesus secara pribadi dalam daging akan hadir. Sebenarnya bagus kalau dibaca sampai di sini. Tapi akhirnya Ka'bah Salomo hancur, Ka'bah Zerubabel juga hancur. Nah kalau saudara mau tahu, di Yesaya 56 ayat 7 dikatakan bahwa Ka'bah itu akan menjadi, coba buka Yesaya 56 ayat 7. Akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Rumahku akan menjadi rumah doa untuk siapa? Segala bangsa. Segala bangsa. Saudara tahu waktu Herodes merenovasi itu Ka'bah, ada sesuatu yang Tuhan tidak perintahkan yang mereka bikin. Tidak ada dalam blueprint surga apalagi. Oh, separation Iya. antara Jadi Ka'bah orang-orang itu, misalkan yang ini, kafir. ini Ka'bah, Tuhan bilang Ka'bah ini akan menjadi rumah kebaktian bagi segala bangsa. Artinya all inclusive. Bukan hanya untuk orang Yahudi saja, untuk segala bangsa. Tapi di depannya dipagar hanya tidak sampai 1 meter. Orang kafir tidak boleh lewat situ. Eksklusif. Ada khusus tempat the Gentiles court. Tuhan sudah bilang rumahku jadi rumah segala bangsa. Orang Yahudi bikin ini rumah orang Yahudi. Orang kafir tidak boleh melangkah itu pagar yang nggak sampai 1 meter. Di pagar orang kafir sampai di sini, perempuan sampai di sini. Jadi terjadi sesuatu yang tidak pernah direncanakan. Akhirnya Salomo punya Ka'bah hancur di tangan Nebukadnezar, yang ini hancur di tangan di
Raja Titus. Jenderal Titus. Jenderal Titus. Dan sejak itu Ka'bah tidak pernah. Jenderal Titus itu bukan orang Yahudi. Roma. Oh, Yang akhirnya jadi Kaisar Roma. Jadi sedih kalau baca cerita tentang orang Yahudi. Ka'bah hancur. Dari sejak Yeremia sudah diamarkan, kalau kamu tidak ubah sikapmu, karena mereka selalu bilang Ka'bah Tuhan, Ka'bah Tuhan. Jadi Ka'bah dijadikan seperti jimat. Padahal yang jadi rahasia hubungan mereka dengan Tuhan, itu yang mereka misi. Mereka glorify bangunan. Nah, waktu Israel pertama mendarat di Kanaan, di mana pusat perwakilan mereka? Di kota apa? Begitu mereka sampai Kanaan, home base mereka Gilgal, tapi tempat kebaktian mereka di mana? Di Silo. Di Silo tempat tabut perjanjian. Jadi mereka selalu banggakan, kami punya Silo, kami punya tabut perjanjian. Akhirnya Silo hancur, tabut perjanjian direbut. Nah, apa yang terjadi kepada Silo, Yeremia katakan akan terjadi kepada Ka'bah Yerusalem. Kemudian disambung oleh Yesus, Ka'bah ini akan hancur, tidak akan ada dua batu yang berdiri, dan tidak akan didirikan kembali. Ada tidak orang mencoba? Ada, kalau sudah pelajari, ada seorang yang mau bangun kembali Ka'bah. Waktu itu digali fondasinya, api keluar dari bumi, sehingga tidak jadi itu bangunan dibangun. Oke, jadi itulah cerita hari ini.